Pemirsa HTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, nepi orti, semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Beberapa menit lagi, hari dan waktu Anda akan kami warnai dengan tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita. Senang sekali saya Widi Puspitarani akan mengantarkan Anda dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Selamat menyaksikan. Dan pemirsa, inilah program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, menyatukan teori dan praktek dalam Excited Game. Halo Sobat High Schooling, kita jumpa lagi di Excited Game Tebak Istilah Hindu. Kali ini kita akan melanjutkan tebak kata tentang seremonial bersama dua peserta, yaitu ada Rika dan Putri. Mereka akan menebak kata yang ada di udang mereka. Seperti apa tebak kata seremonial? Mari kita mulai. Peserta sudah siap? Sudah. Silakan dimulai. Ya, Rika. Ada hubungannya dengan Bali? Iya, ada hubungannya dengan upacara? Iya. Nyepi? Iya. Putri? Tauragong? Tidak. Rika? Setelah nyepi? Tidak. Pengrupukan? Tidak. Rika? Sebelum nyepi? Iya. Mencaru? Tidak. Ogoh-ogoh? Ya. High Schooling game istilah Hindu seremonial telah ditebak dengan benar oleh Rika, yaitu ogoh-ogoh. Sampai jumpa di Exit Game istilah Hindu berikutnya. Salam damai Channel 3. Indahkan karma dan doamu, maka Yang Widi akan mengindahkan hidupmu. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa HTV Channel 3, apa kabar Anda? Dumugi Rahayu dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif, ditemani Kopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Swantana yang akan mendiskusikan topik bahasan kita kali ini mengenai kodifikasi Pustaka Suci Weda. Seperti apa? Setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda, literatur, buku praktis, petunjuk pelaksanaan pancayatnya, puja Trisandya,
muspa, serta souvenir Hindu, lagu-lagu rohani hingga pegawat gita multimedia. Kunjungi Butik Buku Hindu, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Selamat datang Pak Swantana di Kedai Ngopi Esko, Napi Orti, Pak. Bece-bece. Ya, selalu bece-bece. Kita langsung saja, Pak, untuk membatasi pembicaraan kita mengenai kodifikasi Weda. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa pengertian dari Weda, Pak? Terima kasih, Mia. Jadi seperti yang kita tahu, Weda itu kan kitab suci agama Hindu, ya. Kemudian kalau kita gali dari akar katanya, ya, Weda itu berasal dari akar kata Wid yang artinya pengetahuan. Jadi Weda itu sendiri artinya pengetahuan atau lautan pengetahuan. Jadi kitab suci ini, kitab suci kita itulah penuh dengan pengetahuan. Ya Pak, kita langsung menyambung terkait dengan isyarat dalam politik hukum positif kita. Nah, dalam kehidupan agama dan negara ada syarat-syarat seperti administratif yang penting dikemukakan karena kita tunduk dengan aturan-aturan negara. Seperti mesti ada nabi yang bersifat monotisme, kemudian ada pustaka suci, lambang agama, dan juga lembaga yang harus mengayomi. Bagaimana pandangan Bapak? Kita memiliki itu semua. Seperti umpama kitab suci penting dan kita punya tak terhingga banyaknya kan. Kemudian kalau masalah sifat monoteisme itu kita kan mengayomi segala kebenaran, tapi dari semua kebenaran itu nanti berpangkal pada yang tunggal itu. Nah kemudian yang lainnya seperti nabi itu kita punya resi-resi penerima wahyu dan memang tidak tunggal itu tapi banyak. Nah di situ artinya kita memiliki itu semua. Berarti pustaka suci Weda ini memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting. Ya. Lalu Pak, bagaimana penjelasannya lebih rinci lagi mengenai posisi dari Weda itu? Ya. Jadi Weda itu teramat sangat penting bagi kita karena Weda itu memberikan petunjuk. Ya. Dia menjadi guideline bagi kita untuk menyelami diri untuk menuju ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih mulia, ke arah untuk memahami diri kita yang sejati. Dan terakhir Bapak, mungkin ada garis besar bagaimana Weda ini dibagi menjadi urat nadi kehidupan agama Hindu? Secara garis besar Weda itu kan ada dua, ada Weda Sruti, ada Weda Smrti. Yang Sruti itu artinya wahyu, artinya yang didengar langsung oleh para maharsi, sementara yang Smrti itu artinya yang didengar, bagaimana ditulis belakangan untuk membuatkan Sruti. Nah seperti apa nanti karena ada panjang ininya kita ngomongin pada edisi berikutnya. Terima kasih Pak Swantana, itulah tadi pemirsa HiTV Channel 3 sekilas pengenalan tentang kodifikasi Weda. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Swantana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Dengan mata hati ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati. Apa yang lebih cepat dari keinginan? Pastilah pikiran. Maka berhati-hatilah dengan buah pikiran Anda. Jangan menyampaikan berbelit-belit, biar tidak terlalu sulit. Paparkan dengan sederhana agar seperti doa yang tak kehilangan makna. Saya Bapak Wardo, orang tua untuk HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Yang datang dari hati, kita terima dengan senang hati. Kita terima dengan senang hati. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Semoga seperti kami di Studio Wartam selalu dalam lindungan Yang Widi. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk meningkatkan kesadaran tentang topik bahasan kita, bebayuhan Sapuleger.
Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di Studio Wartam ditemani kolumnis Wartamnya langsung Bapak Gede Agus Biarnyana, Nabi Orti Pak. Ye, becik-becik. Sehat selalu Bapak ya. Astungkare sehat. Sebagai awal dalam program Cemeti kita kali ini penting untuk Bapak menyampaikan ke pemirsa seperti apa mitos dari bebayuhan sapu leger ini Pak. Begini, untuk sapu leger itu tertera di dalam Kala Purana ya, itu Betara Siwa dikisahkan memiliki putra. Jadi ada Catur Kumara, kemudian ada Batara Kala. Nah, Batara Kala kemudian bertanya kepada Batara Siwa, apa yang boleh saya makan? Jadi Batara Siwa bersabda, anakku boleh memakan orang yang terlahir di Warawayang. Kebetulan Sang Hyang Catur Kumara ini lahir di Warawayang. Nah, karena mendapat perintah seperti itu dikejarlah Sang Hyang Catur Kumara oleh Batara Kala. Larilah Sang Hyang Catur Kumara ke sana ke sini bersembunyi untuk menghindari Batara Kala. Nah, karena kejaran Batara Kala ini begitu luar biasa, tidak ada tempat yang dirasa aman, kemudian masuk ke Jineng. Jineng itu kelumpu ya, tempat menyimpan padi. Dikejar juga. Nah, karena itulah ada semacam bisame ya, tidak boleh membuka pintu kelumpu terlalu lama. Takutnya nanti rezekinya bisa hilang. Kemudian sembunyi di cangkem paon bahasa Balinya, jadi di mulut kompor. Dulu orang memasak itu kan pakai kayu bakar. Nah, ada kemudian juga bisame bahwa tidak boleh kita menutup tempat untuk memasak. Kemudian sampai terakhir itu bersembunyi di pelawah gender wayang. Ada seorang dalang yang sedang mementaskan wayangnya. Dalang ini luar biasa. Kemampuan sidanya, sakti luar biasa. Nah, pada waktu itu Sang Hyang Catur Kumara meminta perlindungan kepada dalang tadi. Dan sang dalang kemudian berusaha untuk melindungi Catur Kumara. Bersabdalah Batara Kala bahwa sang dalang tidak berhak menghalangi dia untuk memakan Catur Kumara. Di sana sang dalang kemudian melaksanakan perjanjian kepada Batara Kala, kalau Banten yang ada di depan kelir wayang ini sudah berhasil dihabiskan oleh Batara Kala, maka Batara Kala boleh memangsa Sang Catur Kumara. Tetapi karena sang dalang ini kemampuan yoga sidanya luar biasa, itu tidak habis-habis dimakan oleh Batara Kala, dan Batara Kala merasa puas, tersumia pada waktu itu, sehingga selamatlah Sang Hyang Catur Kumara. Di sana keluar bisame bahwa setiap orang yang terlahir di Warawayang, buku wayang yang ada 30 tadi itu, ya patut melaksanakan pengeruatan wayang sapu leger agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu Bapak ya, melalui mitologinya sudah Bapak uraikan dengan gamblang. Nah, sekarang kita masuk pada ritual dari pebayuhan sapu leger ini. Nah, penting kan bagi orang tua yang memiliki anak yang kelahirannya tepat pada rentang buku wayang ini, mengetahui ini agar bisa mempraktekannya Bapak. Kalau di dalam ritual melaksanakan pebayuhan wayang sapu leger, itu harus dilaksanakan oleh mangku dalang. Ya, tidak boleh yang lain. Karena di dalam ritual tadi, yang diruat, anak yang diruat dilahir di Warawayang ini, pertama dia harus melaksanakan penyucian diri dulu, keramas pagi-pagi, kemudian mengenakan pakaian yang baru. Kalau tidak punya yang baru, yang bersih saja sudah cukup. Kemudian duduk di depan kelir wayang. Dan pada saat itu ada pementasan tentang Kala Purana. Bagaimana Sang Hyang Catur Kumara ini hendak dimangsa oleh Batara Kala. Ditonton sampai habis. Nanti setelah lakon itu habis, sang dalang akan menurunkan kelir wayangnya. Di sanalah akan ada pengeruatan. Jadi sang dalang di sini dia bukan hanya sebagai dalang posisinya, tetapi dia sebagai pengeruat. Dia yang melaksanakan pengeruatan. Nah, atas penugerahan ide Betara Siwa. Nah, berdasarkan juga dari bisama Batara Kala. Nah, karena Banten pemerayas citanya ini yang penting dalam setiap ritual itu. Jadi Banten pemerayas cita inilah yang kemudian hari menjadi sarana atau media untuk menetralisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada si anak tadi. Terima kasih. Jadi begitu peran penting dari Ya. mangku dalang itu ya, Mangku sebagai dalang. penguatan selain menjalankan. Ya, dan anak itu dia harus menonton lakon wayang itu sampai habis. Di depan kelir tadi, begitu lakonnya selesai, kelirnya turun, kemudian barulah dilaksanakan pengeruatan.
Terima kasih Pak Agus. Dan terakhir dalam program Cemeti kita kali ini, pesan apa nih yang bisa didapatkan oleh generasi milenial Hindu kita tentang pebayuhan Sapu Leger ini? Pebayuhan wayang Sapu Leger ini, kita ini memohon anugerah kepada Betara Siwa ya, agar dimudahkan, dilapangkan segala urusan kita, rezeki kita. Kalau ada yang sakit, sakitnya bisa diringankan. Orang yang susah mencari pekerjaan bisa lebih mudah. Rezekinya seret misalnya, dia bisa lebih mudah mendapatkan rezeki. Dan sebenarnya adalah pengeruatan itu membersihkan pikiran kita agar tidak kesusupan kala istilahnya. Jadi kala itu ada yang berarti waktu, dan waktu itu sendiri juga yang menghancurkan. Nah, kita sendiri sebenarnya memerlukan energi itu, tetapi agar proporsinya seimbang. Nah, pengeruatan di sini adalah menyeimbangkan unsur-unsur yang tadi, yang antara jasmani dengan yang rohani. Nah, kalau sudah seimbang, di sana kehidupan jauh lebih harmonis. Terima kasih Pak Agus atas uraiannya dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Pemirsa Hai TV Channel 3, itulah Cemeti kita, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa, Bapak Agus Widiatnya pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup menjadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya Budi Gede Suyoga untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Cerah. Mari belajar sloka Gita, Karma Yoga 14, tentang karma sebagai yadnya yang dibalut keikhlasan, yang dibalut keikhlasan. Pemirsa, itulah tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Widi Puspitarani, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa dalam Hai TV berikutnya. Salam damai, Channel 3. Makhluk hidup karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena yadnya, yadnya ada karena karma, yadnya ada karena karma. Makhluk hidup karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena yadnya, yadnya ada karena karma, yadnya ada karena karma. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.